Halo, perkenalkan nama saya Hartono, MPM 25103 dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Di sini saya mengambil perkara nomor 29 garing KPPU garing strip L garing 2010. Identitas terlapor yang pertama yaitu PT Sumber Sinar Jaya yang berkedudukan di Jalan Kol Haji Berlian nomor 283 Blok A, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Yang kedua yaitu terlapor 2, yaitu CV Simpati Jaya berkedudukan di Jalan Lorong Ketandan nomor 2 E RT RW 004-002 Kelurahan Dimas Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang. Ya. Terus terlapor ketiga yaitu CV Abadi Jaya berkedudukan di Jalan Lorong Masjid 2 nomor 3 garing 115 RT RW 0301 Kelurahan 26 Ilir D1 Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Terlapor 4 yaitu CV Sumber Agro Utama berkedudukan di Jalan Masjid Lama nomor 163 garing 02 17 Ilir, Palembang. Objek perkara. Yang pertama yaitu pengadaan pestisida untuk peremajaan, rehabilitasi, dan intensifikasi kegiatan gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional tahun 2009 Satker Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pagu anggaran 12 miliar 960 juta 961 ribu rupiah dengan sumber anggaran dari APBN. Yang kedua yaitu metode pengadaan atau penyelenggaraan pelelangan pasca kualifikasi satu sampul dengan sistem gugur. Kronologi kasus. Pada tanggal 19 Agustus 2009, pengumuman lelang nomor 11 garing PAN strip APBN garing Disbungernas garing 8 garing 2009 tanggal 19 Agustus 2009 yaitu Harian Media Indonesia edisi 19 Agustus 2009 papan pengumuman Dinas Perkebunan Hortikura Provinsi Sultra kemudian Koran Media Sultra edisi Rabu tanggal 19 Agustus 2009. Kemudian 20 Agustus sampai 1 September 2009 pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang calon rekanan yang mendaftar ada sebanyak 29 perusahaan. Kemudian pada 26 Agustus 2009 unziwing dilaksanakan di Aula Dinas Perkebunan dan Hortikura Provinsi Sultra dengan berita acara penjelasan nomor 6 garing BA titik A garing PAN strip APBN garing Disbungernas garing 8 garing 2009. Terjadi perdebatan antara peserta tender dengan panitia dalam hal spesifikasi teknis. Peserta tender meminta agar spesifikasi teknis dirubah sehingga memberi kesempatan bagi produk lainnya untuk ikut dalam proses tender. Kemudian menanggapi usulan peserta tersebut, panitia menyebutkan bahwa spesifikasi teknis ditetapkan oleh pengguna barang dan berdasarkan kajian yang mendalam serta survei langsung. Kemudian peserta tender mempertanyakan mengapa sertifikasi teknis didasarkan pada Kepmen nomor 500 garing KPTS garing SK titik 140 garing 9 garing 2006. Bukannya Kepmen 2009. Pertanyaan ini dijawab panitia bahwa spesifikasi teknis mengacu pada pedoman Gernas kakao yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian RI yang diselaraskan dengan hasil pemantauan dan pengamatan tim pengendali OPT daerah serta permintaan petani. Kemudian pada tanggal 27 Agustus sampai 2 September 2009, memasukkan dokumen penawaran peserta yang memasukkan dokumen penawaran ada sebanyak 9, yaitu berdasarkan daftar hadir pemasukan dokumen penawaran. Yang pertama yaitu PT Batera Sulawesi, yang kedua yaitu PT Sumber Sinar Surya, yang ketiga CV Simpati Jaya, keempat CV Sumber Agro Utama, kelima CV Abadi Jaya, yang keenam yaitu PT Supin Raya, ketujuh UD Jujur, ke-8 yaitu CV Trio Yuda Prima, yang ke-9 CV Puspa Indah Permai. Kemudian pada 2 September 2009, pembukaan dokumen penawaran berlangsung dari pukul 4 sampai 5 WITA yang dihadiri oleh PT Batera Sulawesi, CV Agro Utama, CV Puspa Indah Permai, PT Sumber Sinar Surya, CV Abadi Jaya, CV Simpati Jaya, PT Supin Raya, UD Jujur. Berdasarkan berita acara pembukaan dokumen penawaran nomor 8 garing BPAPP garing PAN strip APBN garing Disbugernas garing 9 garing 2009 dokumen penawaran yang lengkap yaitu evaluasi ada atau tidak adanya ada dua ya, perusahaan yaitu PT Sumber Sinar Surya dan CV Abadi Jaya. Sedangkan yang tidak lengkap ada 5 yaitu perusahaan dan kelainan dalam dokumen penawaran yaitu dokumen penawaran CV Batera Sulawesi dan CV Puspa Indah Permai. Kemudian pada tanggal 3, 4, dan 7 September 2009, evaluasi dokumen penawaran peserta berdasarkan berita acara hasil evaluasi dokumen penawaran nomor 11 garing BAHPE
garing PAN strip APBN garing Disbun Gernas garing 9 garing 2009 PT Sumber Sinar Surya lulus persyaratan administrasi sedangkan CV Abadi Jaya gugur dalam evaluasi administrasi. Evaluasi teknis hanya dilakukan pada PT Sumber Sinar Surya dan dinyatakan lulus dan telah disahkan oleh pejabat pembuat komitmen. Kemudian pada tanggal 8 September 2009, penilaian dan pembuktian kualifikasi terhadap PT Sumber Sinar Surya dan yang pada September 2009, penerapan PT Sumber Sinar Surya sebagai pemenang lelang. Kemudian tentang fakta-fakta, yaitu untuk peremajaan kebun. Padahal 2 butir 4.1 tentang persyaratan kebun dinyatakan bahwa kebun kakao yang akan diremajakan adalah kebun hamparan dengan kondisi terserang OPT utama, yaitu hama PBK dan Heliopeltis SPP, serta penyakit VCD dan bukus buah. Untuk rehabilitasi kebun, padahal 17 butir 4,3 mengenai pestisida alinea 2 dan 3 dinyatakan bahwa beberapa insektisida yang sudah diuji efektivitasnya oleh Puslit Kopi dan Kakao Jember untuk mengendalikan hama PBK adalah insektisida berbahan aktif alfa sipermetrin, sihalotrin, fipronil, dan sipermetrin plus chlorpyrifos. Untuk intensifikasi kebun, padahal 28 dan 29 butir 4,2 mengenai pestisida alinea 2 dan 3 dinyatakan bahwa beberapa insektisida yang telah diuji efektivitasnya oleh Pusat Kopi dan Kakao Jember untuk mengendalikan hama PBK adalah insektisida berbahaya berbahan aktif alfa sipermetrin, sihalotrin, fipronil, dan sipermetrin plus chlorpyrifos. Bahwa dalam pedoman pengadaan barang dan jasa gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional 2009 sampai 2011 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian tahun 2009 bab 3 syarat teknis huruf C angka 2 pengadaan pestisida disebut jenis pestisida yang diadakan sesuai dengan sasaran OPT dan kebutuhan masing-masing wilayah. Bahwa dalam lampiran 2 keputusan Menteri Pertanian nomor 500 garing keputusan garing SR titik 140 garing 9 garing 2006 ditemukan bahwa formulasi hanya ada satu merek dagang yaitu Matador 25 CS. Tentang fakta lain yaitu bahwa PT Sumber Sinar Surya dalam dalil lelang perkara Ukwo membawa dan meminjam CV Sumber Argo Utama, CV Abadi Jaya dan CV Simpati Jaya sebagai pendamping. Bahwa selama proses pemeriksaan perkara Ukwo, panitia pengadaan barang atau jasa Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2009 tidak pernah hadir memenuhi panggilan tim pemeriksa. Kemudian bahwa selama proses pemeriksaan Aquo, para saksi yang terkait dengan lelang tidak pernah hadir memenuhi tim pemeriksa. Berdasarkan fakta dan dokumen, diduga telah terjadi persekongkolan dilakukan PT Sumber Sinar Surya, CV Simpati Jaya, CV Abadi Jaya, dan CV Sumber Agro Utama untuk mengatur dan menentukan pemenang tender dalam bentuk adanya kesamaan dan persesuaian dokumen penawaran di antara PT Sinar Surya, CV Simpati Jaya, CV Abadi Jaya, dan CV Sumber Agro Utama karena dikoordinasi oleh orang yang sama yaitu Saudara Ali Hasim dalam menyusun dokumen penawaran. Kesimpulannya, berdasarkan pertimbangan tersebut, pendapat atau pembelaan para terlapor, surat dokumen, dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para terlapor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahwa terlapor pertama, terlapor kedua, dan ketiga, serta keempat merupakan peserta pelelangan bangunan sekolah dan kesehatan Kabupaten Nias Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias tahun anggaran 2009. Bahwa Majelis Komisi menilai tidak adanya pembelaan dari terlapor satu, kedua, dan ketiga, dan keempat merupakan bukti yang memperkuat adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran. Kemudian bahwa majelis menyimpulkan bahwa terdapat kerjasama antara terlapor 1, terlapor 2, dan terlapor 3, serta terlapor 4 dalam penyusunan dokumen penawaran dan pengaturan nilai. Bahwa majelis komisi menemukan adanya fakta baru sebagai berikut. 651 bahwa dokumen kontrak diserahkan oleh Saudara Aswan kepada Saudara Ali Hasim. Seharusnya pihak yang menyerahkan adalah pengguna barang kepada pihak pemenang tender. Menimbang bahwa pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan untuk menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
Maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah terlapor satu, yaitu PT Sumber Sinar Surya, terlapor 2 CV Simpati Jaya, terlapor 3 CV Abadi Jaya, dan terlapor 4 yaitu CV Sumber Agro Utama. Bahwa terdapat persengkokolan horizontal antara peserta tender atau lelang dengan pihak lain dalam bentuk adanya kesamaan dan persesuaian dokumen penawaran di antara PT Sumber Sinar Surya, CV Simpati Jaya, CV Abadi Jaya, CV Sumber Agro Utama karena dikoordinasi oleh orang yang sama yaitu Saudara Ali Hasim dalam menyusun dokumen penawaran. Adanya peraturan harga dan keterkaitan hubungan kepemilikan. Dan bahwa dengan demikian unsur persekongkolan horizontal di antara terlapor 1, terlapor 2, dan terlapor 3, serta terlapor 4 terpenuhi. Jadi putusan pada perkara ini yaitu menyatakan terlapor 1, terlapor 2, terlapor 3, dan keempat secara terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kemudian yang kedua yaitu menghukum terlapor 1 membayar denda sebesar 1.500.000 rupiah yang harus disetorkan ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755. Pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Kemudian yang ketiga yaitu menghukum terlapor 2, terlapor 3, terlapor 4 membayar denda masing-masing sebesar Rp500.000 yang harus disetorkan ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 42374555. Yang keempat yaitu melarang terlapor pertama, kedua, dan ketiga, dan terlapor keempat untuk mengikuti tender yang dibiayai oleh APBD maupun APBN selama 1 tahun di seluruh wilayah Indonesia terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. Menurut saya, dasar hukum mengenai kasus ini sudah sesuai. Kemudian next ke putusan perkara nomor 22 garing KPPU garing strip L garing 2007. Kasus posisi yang terdiri dari pendapat KPPU dan pendapat pelaku usaha dikenakan saksi. Bahwa Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut komisi yang memeriksakan dugaan pelanggaran terhadap pasal 17 ayat 1, pasal 19 huruf A, serta atau pasal 25 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam praktek monopoli jasa kargo di Bandar Udara Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh PT Akasa Pura 1 Persero dengan alamat kantor Kota Kemayoran, Blok B 12, Kafling nomor 22, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut PT AP1. Duduk perkara menimbang bahwa Majelis Komisi telah menerima laporan hasil pemeriksaan lanjutan yang menyatakan pada pokoknya dugaan pelanggaran yang dilakukan PT AP1 adalah PT AP1 memonopoli jasa warehousing atau terminal kargo di Bandar Hasanuddin, Sulawesi Selatan melalui strategi bisnis unit yang bernama Speed and Secure Warehousing, selanjutnya disebut SSC Warehousing. Akibat memonopoli yang dilakukan oleh PT AP1 menyebabkan PT AP1 menetapkan tarif jasa pelayanan kargo yang memberatkan pengusaha ekspedisi muatan pesawat udara, selanjutnya disebut MPU, sebagai konsumen jasa pelayanan kargo di Bandar Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Jasa tersebut patut diduga sebagai bentuk monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan, sehingga melanggar pasal 17 ayat 1 dan 2 huruf B dan C serta pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun dugaan tersebut disanggah oleh terlapor dengan diberikannya tanggapan dari PT AP1 pada tanggal 13 Mei 2008 yang pada pokoknya adalah dalam pengelolaan jasa pelayanan kargo PT AP1 hanya melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dengan demikian PT AP1 tidak terbukti melanggar ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan dugaan-dugaan tersebut dan dokumen beserta alat bukti yang diberikan Majelis Hakim Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor yaitu sebagai berikut. Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan pasal 26 ayat 1 berbunyi, penyelenggaraan bandar udara untuk umum dan pelayanan navigasi penerbangan dilakukan oleh pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada badan usaha milik negara yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa peraturan pemerintah nomor 7
tahun 2001, selanjutnya disebut PP nomor 70 tahun 2001 tentang kebandarudaraan pasal 26 ayat 1 berbunyi pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara umum yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis atau satuan kerja bandar udara umum dapat dilimpahkan pada badan usaha. Kemudian bahwa pada tahun 1993 PT AP1 ditugaskan oleh pemerintah untuk mengelola Bandar Udara Ngurah Rai Bali, Polonia Medan, Juanda Surabaya, Hasanuddin Makassar, Sepinggan Balikpapan, dan Frans Kaisepo dan Biak. Samratulangi Manado, Adi Sucipto Yogyakarta, Adi Sumarmo Surakarta, dan Samsudin Nur Banjarmasin. Bahwa keputusan Menteri Perhubungan nomor 48 tahun 2002 tentang penyelenggaraan bandar udara umum selanjutnya KM 8 tahun 2002 bahwa KM 48 tahun 2002 pasal 34 huruf A berbunyi usaha kegiatan penunjang bandar udara yang terdiri dari banyak macam jasa pelayanan yang salah satunya ialah jasa penanganan kargo. Bahwa keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 29 tahun 1997 selanjutnya disebut KM 29 tahun 1997 tentang struktur dan golongan tarif pelayanan jasa kebandarudaraan pada bandar udara umum pasal 11 berbunyi pelayanan jasa kegiatan penunjang bandar udara yang dilayani sepenuhnya oleh badan usaha kebandarudaraan besaran tarifnya ditentukan oleh badan usaha kebandarudaraan. Yang B. Pelayanan jasa kegiatan penunjang bandar udara yang dilayani secara bersama-sama oleh Badan Usaha Kebandarudaraan dan Badan Hukum Indonesia atau perorangan serta yang dilaksanakan langsung oleh Badan Hukum Indonesia atau perorangan besaran tarifnya tetap ditetapkan oleh penyedia jasa. Yang C yaitu untuk tarif pelayanan jasa kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat berupa tarif tetap yang didasarkan atas satuan jasa tarif dan tarif variabel. Bahwa dalam tanggapan atau pembelaan PT AP1 menjelaskan bahwa PT AP1 memberikan pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara umum untuk pelayanan kepentingan umum guna menunjang keamanan dan keselamatan penerbangan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas udara, penumpang dan atau kargo berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan, Undang-Undang Penerbangan serta pelaksana di bawahnya yaitu Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 1989 tentang penertiban penumpang barang dan kargo yang diangkut pesawat udara sipil, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 1997 tentang struktur dan golongan tarif pelayanan jasa kebandarudaraan pada bandar udara umum. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan tim pemeriksa dalam LHPL dan pembelaan yang disampaikan oleh PT AP1, majelis berpendapat bahwa bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 dan PP Nomor 7 Tahun 2001, PT AP1 adalah badan usaha milik negara yang ditugaskan untuk melakukan pelayanan jasa kebandarudaraan. Yang B, yaitu bahwa berdasarkan KM 48 tahun 2002, salah satu jenis pelayanan jasa kebandarudaraan adalah jasa kegiatan penunjang bandar udara termasuk di dalamnya adalah kegiatan jasa pelayanan kargo. Yang C yaitu bahwa berdasarkan KM 29 tahun 1997, PT AP1 memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif jasa pelayanan kargo di Bandar Hasanuddin, Makassar, bahwa dengan demikian, berdasarkan undang-undang dan peraturan yang disebutkan di atas, majelis berpendapat bahwa PT AP1 memiliki hak monopoli untuk mengelola Bandar Hasanuddin, Makassar, termasuk kegiatan jasa penanganan kargo yang merupakan bagian dari kegiatan penunjang bandar udara dan menetapkan jasa tarif pelayanan kargo. Kemudian menyatakan bahwa PT AP1 secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa PT AP1 secara sah dan meyakinkan tidak melanggar pasal 19 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan juga tidak melanggar pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memerintahkan kepada PT AP1 untuk membayar denda sebesar 1 miliar rupiah yang harus disetorkan ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerbitan 423755 yaitu pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Jadi menurut saya pada kasus ini bahwa saya setuju dengan putusan yang disampaikan oleh majelis hakim dikarenakan menimbang PT AP1 yang telah melanggar pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena telah melakukan pemonopolian dengan penguasaan posisi yang dominan di mana PT AP1 menetapkan tarif jasa yang menyebabkan persaingan yang tidak sehat dengan menetapkan tarif jasa pelayanan yang merugikan bagi pengusaha ekspedisi muatan pesawat udara sebagai konsumen jasa pelayanan kargo di Bandara Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian putusan yang menetapkan PT AP1 tidak melanggar pasal 19 huruf A UU Nomor 5 Tahun 1999 dikarenakan pemonopolian yang dilakukan PT AP1 tidak menghalangi pelaku usaha lain dalam melakukan usaha yang sama serta tidak mematikan usaha pesaingnya
di bidang yang sama. Dan pasal 25 angka 1 UU nomor 5 tahun 1999, meskipun PT AP1 menggunakan posisi dominannya untuk melakukan pemonopolian, namun ia tidak menetapkan syarat perdagangan dengan tujuan untuk mematikan persaingan usaha dan tidak menghalangi pengembangan teknologi, justru malah dengan tujuan memberikan pelayanan jasa kepada udaraan di bandar udara umum untuk pelayanan kepentingan umum guna menunjang keamanan dan keselamatan penerbangan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas penumpang atau kargo. Perbedaan kasus nomor perkara 29 KPPU strip L garing 2010 dengan 22 garing KPPU strip L garing 2007. Nah, pada perkara 29, praktik monopoli terjadi dalam proyek pengadaan pestisida untuk peremajaan, rehabilitasi, dan intensifikasi kegiatan gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional tahun 2009 Satker Dinas Perkebunan dan Hortikultura. Sedangkan dalam kasus perkara nomor 9, praktik monopoli terjadi karena PT AP1 yang memonopoli jasa warehousing atau terminal kargo di Bandar Hasanuddin, Sulawesi Selatan melalui strategi bisnis unit SBU yang bernama Speed and Secure Warehousing. Sekian dari saya, terima kasih.